apa amalan-amalan yang kita disunahkan untuk beramal di awal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, dan ini bukanlah amalan-amalan yang sulit, ya, amalan-amalan yang sudah kita lakukan kesehariannya kita. Yang pertama, kita disunahkan untuk memperbanyak berzikir, bertakbir, bertasbih. Dan ini merupakan amalan-amalan yang mulia, dan amalan ini akan bertambah mulia ketika di awal 10 bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum." Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, yaitu pada seluruh keadaan kalian. Ya, kita disuruh untuk bertakbir, disuruh untuk bertasbih, disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkhusus di bulan Dzulhijjah, para hadirin dan hadirat, di sana para ulama membagi takbir itu menjadi dua. Ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Jadi dia berbeda dengan bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal kita bertakbir di malam Lebaran setelah terbitnya hilal Syawal, maka di malamnya kita dimulai untuk bertakbir dan berhenti takbir sampai datangnya imam untuk mengimami sholat. Taib. Nah, berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari Idul Adha takbirnya itu lebih panjang. Taib, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita di Indonesia, para hadirin dan hadirat, hari raya Idul Fitri itu jauh lebih meriah dibandingkan hari raya Idul Adha. Dia di tempat kita. Tapi kalau wallahu a'lam, kalau di tanah Arab biasanya hari raya Idul Adha itu lebih meriah dibandingkan hari raya Idul Fitri. Karena seseorang ketika dia berraya Idul Fitri, maka disunahkan walaupun gak langsung, ya, untuk berpuasa Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Namun subhanallah di bulan Dzulhijjah atau raya Idul Adha, ya, tidak hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah saja seseorang berhari raya dengan makan dan minum, tetapi ditambah 3 hari setelahnya. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Taib. Nah, kita kembali kepada pembahasan yang saya sebutkan tadi. Takbir mutlak. Apa itu maksudnya takbir mutlak? Takbir mutlak adalah takbir yang disyariatkan di setiap waktu, baik malam atau siang dan di setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin a'dhama indallahi wa la habba ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Rasulullah mengatakan, tidak ada satu hari pun yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal pada hari tersebut daripada 10 hari ini, maka perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir di dalam tendanya di Mina. Suara beliau didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Lalu mereka ikut bertakbir, demikian juga orang yang berada di pasar pun bertakbir sehingga Mina dipenuhi dengan suara takbir. Ya, jadi ini salah satu takbir berjamaah, akan tetapi suaranya berjamaah namun bukan dipimpin oleh seseorang dengan satu suara. Ya, tetapi yang disunahkan seseorang selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus di hari-hari awal bulan 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan takbir, ya, mutlak. Yang kemudian, yang kedua, para hadirin, dikenal dengan nama takbir muqayyad, yaitu takbir yang disyariatkan pada waktu tertentu saja pada hari raya Idul Adha. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, takbir muqayyad ini dimulai sejak fajar hari Arafah. Ya, tanggal berapa kita di Arafah? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah sudah mulai untuk bertakbir. Taib. Dimulai dari fajar Arafah sampai asar di hari tasyrik. Berarti 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari kita disunnahkan
untuk bertakbir. Taib, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, dengan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai dari sejak sholat fajar di hari Arafah hingga asar di hari tasyrik? Kemudian Imam Ahmad menjawab dengan ijma' yang ternukilkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Jadi para sahabat Nabi SAW, sebagaimana kita baca tadi, mereka pada tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah mulai bertakbir. Iya, sudah mulai bertakbir. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, Al-Qadhi berkata, takbir pada hari raya kurban Idul Adha ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan setiap sholat, ya, dan takbir mutlak dilakukan setiap keadaan di pasar-pasar dari setiap waktunya. Taib, dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah selesai salat fajar. Maka di situ kita memperbanyak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk bacaan takbir yang harus kita baca? Apakah di sana ada lafaz-lafaz khusus di dalam takbir yang kita baca pada hari-hari tersebut? Disebutkan di sini tidak ada sifat takbir yang sahih dari Nabi SAW. Hanya saja terdapat beberapa riwayat dari sahabat, diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah takbir yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu 4 kali beliau bertakbir dengan diselangi dengan La ilaha illallah dan diakhiri dengan walillahil hamd. Dan juga ya datang takbir dari Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Dan juga ternukilkan dari Salman Al-Khair, beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, jadi siapa saja yang mereka bertakbir dengan lafaz takbir, maka itu sudah masuk dari perintah Allah dan praktek yang dipraktekkan oleh Nabi SAW untuk bertakbir. Maka kita tidak menyalahkan seseorang, oh takbir kamu nggak sunnah, takbir kamu 3 kali, atau takbir kamu 5 kali, atau takbir kamu 6 kali. Tidak. Ya, seseorang bebas untuk bertakbir dengan berapapun takbir, selama itu adalah kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, dalam kitab-kitab syarah hadis terdapat banyak bacaan takbir dan dianggap baik oleh sejumlah ulama. Hal ini menunjukkan kemudahan dalam perkara ini dan kemutlakan ayat menunjukkan hal tersebut. Jelas ya, jadi tidak ada takbir khusus, tapi seorang bisa bertakbir dengan takbir mana saja. Kemudian pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini takbir hendaknya dilakukan di pasar-pasar. Ya, rumah-rumah, jalanan, masjid-masjid, dan tempat-tempat berkumpulnya orang. Lah kalau seandainya non-muslim, ya sebelum sampai tanggal 25 Desember, mereka sudah memasang pohon Natal di mal-mal, di toko-toko, di rumah-rumah, di jalan-jalan, untuk menampakkan syiarnya mereka. Sungguh sangat senang dan sungguh sangat bahagia. Ya, mereka untuk menampakkan simbol-simbolnya mereka. Bahkan subhanallah, ya saking besarnya syiar-syiarnya mereka tersebut diikuti oleh muslimin, yang kemudian dianggap tabu oleh sebagian muslimin hari ini, saking masifnya mereka untuk menyebarkan ya pohon Natal tadi. Nah, yang lebih semangat lagi kaum LGBT. Subhanallah, di mainan anak-anak ada logo mereka. Orang main bola juga harus pakai punya mereka. Di mana-mana harus dipasang tempat mereka. Apa bendera mereka.
bangga, mereka senang mereka dengan penyimpangan mereka. Dan tanpa rasa malu. Tapi subhanallah, kita umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mulia dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Yang seharusnya kita harus lebih semangat untuk menghidupkan syiar-syiar tersebut. Ya, bagaimana orang-orang non-Islam akan bisa melihat dari syiar-syiarnya kita yang kemudian itu akan menjadi hal yang tidak asing di telinga mereka, di mata mereka. Kalau kita umat Islam saja tidak menghidupkan syiar-syiar tersebut. Kita umat Islam saja ya tidak menampakkan syiar Allah yang mulia ini. Jangankan kita berbicara keumuman umat Islam, terkadang para penuntut ilmu yang telah dikenalkan oleh Allah dengan sunnah Nabi SAW terkadang tidak mempraktekkan dan menghidupkan syiar yang mulia ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pendapat yang terkuat dalam masalah takbir yang menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir di hari dari fajar hari Arafah sampai akhir tasyrik. Dan ini tidak hanya disyariatkan bagi orang yang mereka sedang berada di Mina, tapi ini berlaku bagi semua muslimin ya yang mereka sudah mendapati ya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan beliau melanjutkan, ya, dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar untuk sholat id. Dan inilah kesepakatan 4 imam madhab. Adapun takbir pada Idul Fitri dimulai dari melihat hilal dan berakhir dengan selesainya sholat id. Seperti yang saya singgung tadi. Yaitu selama dari selesainya imam dari khutbah menurut pendapat yang benar.